Chapter 11, perjalanan di gurun makin brutal, Zeon kini bertahan hidup dengan jerky dari Giant Horned Hyena. Bau amisnya menusuk, tapi itu tak penting. Yang penting, perutnya tak lagi kosong. Masalahnya hanya satu, air. Ia hanya bisa minum dari embun pagi. Siangnya, tenggorokannya kering seperti pasir di sekelilingnya. Untuk bertahan, Zeon mulai menghemat gerak. Ia hampir tak bergerak, membiarkan pasir mengalir membawanya. Dari kejauhan, tubuhnya tampak melayang di atas gurun. Dioden mencibir, tapi tak bisa menyangkal, di lautan pasir ini, kemampuan Zeon mulai terasa menakutkan. Suatu saat, Zeon merasakan kelembapan tipis di udara. Naluri pasirnya bergetar, dan benar saja, di balik bukit pasir muncul oasis. Begitu melihat air, pertahanannya runtuh, Zeon berlari dan menunduk, menenggelamkan wajahnya ke permukaan air, meneguk tanpa henti. Rasa lega menyambar seluruh tubuhnya. Namun di bawah air, ada cahaya samar. Seperti lentera, tatapannya kosong, cahaya itu bergerak mendekat. Bangun, bodoh. Dioden menarik Zeon tepat waktu. Detik berikutnya, makhluk raksasa menerobos permukaan air. Rahangnya bisa menelan Giant Horned Hyena sekali telan. Di dahinya, umpan bercahaya bergoyang pelan. Sun Angler, monster itu menyelam kembali. Tapi Dioden sudah melesat. Krayon mengayun. Air meledak ke udara. Dalam satu serangan, tubuh Sun Angler terbelah. Bangkainya terhempas ke tepi oasis. Zeon gemetar. Ia sadar, barusan nyawanya hampir berakhir. Dioden menendang bangkai monster itu ke kakinya. Jangan pernah menundukkan kepala ke oasis di gurun. Ini rumah para pemangsa. Lalu perintah berikutnya datang. Kuliti. Kulitnya buat jubahmu. Zeon bekerja setengah hari. Tangan gemetar, napas tersengal. Ia membuat jubah kasar dari kulit Sun Angler. Saat dikenakan, hawa dingin menjalar. Panas gurun terasa tertahan. Untuk pertama kalinya, Zeon merasa gurun tak sepenuhnya memusuhinya. Namun ujian belum selesai. Dioden melemparkan kantung empedu Sun Angler padanya. Makan. Rasanya mengerikan. Begitu tertelan, panas membakar dari dalam tubuh Zeon. Ia berteriak, menggeliat di pasir. Dioden hanya menonton. Dingin, keesokan paginya, Zeon terbangun, tubuhnya berubah. Otot-ototnya mengeras, bukan membesar berlebihan, tapi padat dan kuat. Napasnya terasa lebih dalam. Tubuhnya lebih hidup. Empedu itu obat, hadiah sekaligus cobaan. Mereka tinggal beberapa hari di oasis, memakan daging Sun Angler hingga habis. Lalu, tanpa tanda, oasis itu lenyap. Air menghilang, seolah semua hanya fata morgana. Zeon menoleh ke belakang, gurun kembali kosong. Ia sadar satu hal, di dunia ini, tempat aman hanya ilusi. Dan setiap kali ia lengah, kematian sudah menunggu tepat di bawah permukaan. Chapter 12, badai pasir datang tanpa peringatan. Angin kering membawa pasir tajam yang bisa melukai kulit. Namun bagi Zeon, pasir bukan ancaman, ia melindungi dirinya dengan kendali pasir. Sementara jubah dari kulit Sun Angler menahan panas siang dan dingin malam. Gurun terasa tak berujung, tak ada penanda. Tak ada arah, hanya punggung Dioden yang terus melangkah lurus, seolah tahu kemana mereka pergi, meski tak pernah menjelaskan apapun. Zeon mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Dioden, dan mengapa ia terus membawanya melintasi neraka pasir ini? Tiba-tiba, naluri pasir Zeon bergetar, ada sesuatu bergerak di bawah kakinya. 1, 2, 10 tanda kehidupan, mengepung dari segala arah. Pasir terbelah. Makhluk-makhluk raksasa muncul, tubuh berlapis cangkang seperti logam, capit tajam, mata dingin tanpa emosi. Wolf Ants, pemangsa gurun yang menyeret mangsanya hidup-hidup ke sarang. Zeon menembakkan Sun Blaster. Serangan pertama hanya membuat mereka terhuyung. Cangkang keras itu menahan sebagian besar daya hancurnya. Ia menggertakkan gigi, memusatkan tembakan pada satu target, satu kepala meledak, lalu 2, 3, kepercayaan diri mulai tumbuh, sampai jeritan. Bernada tinggi memecah udara. Itu bukan jeritan kesakitan, itu panggilan. Pasir bergetar, puluhan, ratusan Wolf Ant muncul dari bawah tanah, mengepung Zeon dari segala sisi. Napasnya tersengal. Ia bergerak dengan Sun Stride, menghindari capit demi capit, menembak sambil mundur, darah dan serpihan cangkang menempel di tubuhnya. Dari atas bukit pasir, Dioden duduk menonton. Tenang, dingin, Wolf Ant selalu datang berkelompok, gumamnya, kalau satu dipukul, yang lain akan datang. Zeon bertarung mati-matian. Setiap tembakan menguras mana. Setiap salah langkah berarti kematian.
Dioden menatapnya dengan mata gila yang dingin. Bukan dengan iba, melainkan dengan tuntutan, bertahanlah sendiri, gumamnya, kalau kau hidup. Mungkin kau pantas melangkah 1 hari lagi di gurun ini. Dan di tengah kepungan Wolf End yang kian rapat, Zeon sadar, ini bukan sekadar pertempuran, ini ujian. Apakah ia cukup kuat untuk hidup di dunia yang tak memberi ampun? Chapter 13, Zeon terhuyung. Lengannya robek dalam oleh gigitan Wolf End. Darah mengalir deras, tulangnya nyaris terlihat. Ia menahan erangan, memaksa tubuhnya tetap bergerak. Jika terlambat, lengannya bisa hancur. Wolf End datang tanpa henti. Satu roboh, yang lain langsung mengisi celah. Pasukan itu seperti tidak pernah habis. Zeon menembakkan Sun Blaster berkali-kali. Kepala para serangga raksasa itu meledak, tapi jumlah mereka tak berkurang. Napasnya memburu. Mananya hampir habis, kalau terus begini. Aku mati. Terdesak, Zeon memejamkan mata dan memaksa pikirannya bekerja. Ia sadar, selama ini ia mengandalkan satu cara. Menembakkan pasir dengan tekanan udara. Kenapa harus udara? Ia mengangkat tangannya. Pasir di sekelilingnya terangkat, berputar, lalu memadat menjadi puluhan proyektil kasar seukuran lengan manusia. Pergi! Puluhan Sun misile melesat bersamaan. Tubuh Wolf End berlubang besar. Dalam sekejap, area di sekitarnya bersih dari musuh. Zeon terjatuh berlutut, tertawa lemah. Seluruh mananya terkuras habis, namun tawa itu terhenti, pasir di bawahnya bergerak, seekor Wolf End raksasa muncul. Tubuhnya jauh lebih besar, cangkangnya berkilau kemerahan. Ratu. Di belakangnya, para Soldier Wolf End ikut muncul. Mereka menyeret Zeon yang lumpuh oleh racun, menenggelamkannya ke dalam tanah. Zeon terlempar ke dalam sarang semut raksasa. Dinding pasir mengeras seperti batu. Di tengah ruangan, ratusan larva merayap mendekat. Mereka menggigit tubuhnya. Zeon terjaga penuh, menahan jerit saat dagingnya dicabik hidup-hidup. Di ambang kematian, gelang di pergelangan tangannya berpendar. Pangkatnya naik, erang. Racun lenyap. Mana kembali mengalir deras, pergi dari tubuhku. Mati. Badai Sun misile meledak di dalam sarang. Larva hancur. Soldier Wolf End tumbang satu persatu. Hanya Ratu yang tersisa. Serangan Zeon memantul dari cangkang kerasnya, Ratu melengking. Gelombang suara menghantam Zeon. Telinganya berdarah. Dunia berputar, Ratu mengangkat rahang, siap menghabisinya. Swiss, kepala Ratu terpenggal, terlempar ke udara. Zeon terdiam. Di balik kabut darah, Dioden berdiri dengan krayon di tangannya. Masih hidup, bodoh. Lumayan. Teriakan Wolf End bergema dari lorong-lorong sarang. Ribuan sedang datang. Dioden menoleh pada Zeon, berdiri. Kalau mati, mati sambil bertarung. Zeon menggertakkan gigi, bangkit di tengah lautan musuh yang menyerbu. Chapter 14, Hauk. Hauk, Zeon terduduk bersandar di dinding sarang semut, napasnya terputus-putus. Mana dan tenaga fisiknya benar-benar habis. Tubuhnya kosong, tak ada setitik pun kekuatan tersisa. Sementara itu, Dioden berdiri tegak tanpa tanda lelah sedikit pun. Tak ada napas berat, tak ada raut kelelahan. Sekali lagi, Zeon sadar betapa tidak manusianya pria tua itu. Zeon memang telah membunuh banyak Wolf End di dalam sarang, tapi dibandingkan Dioden, usahanya hanyalah setetes air di lautan. Dioden masih membongkar pasir tanpa henti, seolah pertempuran barusan tak berarti apa-apa baginya. Tiba-tiba, bug, Dioden mencabut lempengan batu tempat Ratu Wolf End bersemayam. Batu besar itu terangkat seperti kertas. Di bawahnya tersembunyi sebuah telur seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya samar. Ketemu, gumam Dioden. Ketemu apa? Makan ini. Telur itu dilempar ke arah Zeon. Dengan wajah bingung, Zeon menangkapnya. Itu telur Ratu Wolf End, kata Dioden dingin. Bukan telur biasa. Inti kekuatan Ratu ada di dalamnya. Seperti empedusan angler. Lebih baik dari itu. Telan. Zeon ragu sejenak, lalu memejamkan mata dan memecahkan cangkangnya. Isinya mengalir ke tenggorokannya. Seketika panas meledak dari perut, menjalar ke seluruh tubuh. Arg! Zeon berguling menahan sakit. Rasa perihnya jauh melampaui saat meminum empedusan angler. Seolah belati menusuk perutnya berulang kali. Dioden hanya menonton tanpa niat menolong.
Kalau mau hidup di dunia gila ini, biasakan dengan rasa sakit. Dioden kemudian membedah tubuh Ratu Wolf End dengan satu sayatan bersih. Ia mengambil Magic Stone berkemurnian tinggi dari dalam tubuhnya, lalu menyimpan seluruh bangkai itu ke ruang penyimpanannya. Di dekat Zeon yang masih meringkuk kesakitan, Dioden menancapkan krayon ke tanah dan duduk, berbicara pelan pada pedangnya seakan pedang itu makhluk hidup. Kalau lemah, mereka akan mati. Tapi kita masih butuh dia. Pagi datang. Zeon terbangun dengan tubuh nyeri, seolah dihantam palu semalaman. Namun saat ia memeriksa aliran mana di dalam tubuhnya, matanya membelalak. Mananya melonjak tajam, jauh lebih padat dari sebelumnya. Telur itu menaikkan manamu, kata Dioden singkat. Sekarang berdiri. Dengan kaki gemetar, Zeon bangkit dan mengikuti Dioden keluar dari sarang. Matahari gurun terasa menyambut. Ia meluncur di atas pasir dengan Sans 3D. Jubah kulit San Angler di tubuhnya perlahan menutup robekan bekas pertempuran, kembali utuh seolah hidup. Badai pasir datang menerjang. Bagi Zeon, pasir tak lagi membutakan. Ia masih bisa merasakan langkah Dioden di depan, seakan butiran pasir membisikkan arah. Dua garis oranye di gelang peringkatnya berkilau, erang. Lebih dari sekadar peringkat, cara berpikirnya ikut berubah. Kekuatan bukan soal jurus tetap, tapi soal imajinasi. Saat badai mereda, Dioden tiba-tiba berhenti. Di cakrawala, tanah bergetar. Sesuatu yang kolosal bergerak perlahan. Seekor kura-kura raksasa dengan cangkang berbentuk benteng berjalan mendekat, ukurannya seperti sebuah desa kecil, aura biru menyelimuti tubuhnya. Itu Archelon, kata Dioden. Benteng berjalan. Gerbang benteng di punggung makhluk itu terbuka. Seorang lelaki tua berkacamata menatap mereka dari atas. Aku sempat ragu, ucapnya pelan. Tapi benar. Ini kau, Dioden. Chapter 15, seorang lelaki tua menuruni tangga benteng di punggung Archelon. Tubuhnya kecil, bahkan hanya setengah tinggi Dioden. Ia menatap Dioden dengan mata sayu. Jadi kau masih hidup, Dioden. Sepertinya gigimu makin rontok, Pavilsa. Omong kosong. Kau ini aneh, masih bisa hidup segar setelah lewat 100 tahun. Pavilsa mendengus. Ia tampak rapuh, sementara Dioden berdiri seperti makhluk yang tak disentuh waktu. Dua orang tua dari dunia yang sama, tapi terasa seperti berasal dari spesies berbeda. Apa urusanmu ke wilayah ini? Tanya Dioden. Para Scavenger makin merajalela. Mereka muncul lagi. Lebih kejam dari sebelumnya. Kau takut? Bukan takut. Cuma tak mau repot. Dioden terkekeh. Pavilsa tak tersinggung. Di dunia ini, bertahan hidup lebih penting daripada harga diri. Mereka naik ke dalam benteng di punggung Archelon. Zeon melangkah ragu, tertegun melihat bagian dalam cangkang raksasa itu. Di dalamnya seperti sebuah desa kecil. Orang-orang berlalu lalang, hidup di bawah perlindungan makhluk kolosal itu. Mereka klan Moth, kata Dioden dingin. Keturunan Pavilsa. Tanpa Archelon, mereka tak ada apa-apanya. Pavilsa membawa mereka ke rumahnya. Dioden membuka ruang simpanannya, menurunkan satu persatu hasil buruan, tanduk hiena raksasa, bangkai Ratu Wolf End, dan berbagai material langka. Pavilsa memeriksa dengan mata tajam. Kau ingin apa sebagai gantinya? Baju zirah dada dari cangkang Ratu Wolf End. Dan satu artefak subspace. Bukan untukmu? Untuk bocah itu. Pavilsa menoleh ke Zeon, tertarik. Ia memanggil cucunya, Kaili. Gadis berkulit coklat, bermata biru, pembuat artefak langka. Kaili membawa sebuah gauntlet, artefak subspace berkelas tinggi. Ini buat anak itu, kata Pavilsa. Dan suruh Noelle membuatkan pelindung dada. Kaili terkejut. Artefak itu mahakarya. Namun ia tetap menyerahkannya pada Zeon. Gauntlet itu otomatis menyesuaikan ukuran tangannya. Hangat, ringan, terasa hidup. Belum sempat Zeon mengucap terima kasih, suara lenguhan keras mengguncang benteng. Archelon mengaum peringatan. Kaili berlari keluar. Di kejauhan, debu tebal membubung seperti badai yang merayap mendekat. Wajah Kaili memucat, Scavengers. Mereka datang. Chapter 16, perubahan iklim akibat kepunahan besar ke-6 mengubah dunia jadi neraka pasir. Hampir seluruh daratan menjadi gurun. Banyak makhluk punah. Yang bertahan, berevolusi jadi monster.
Salah satunya adalah unta Bactria. Makhluk gurun ini selamat dari kehancuran dan berubah menjadi monster Efrang. Di leher mereka tumbuh surai keras seperti kawat baja. Saat terancam, duri itu bisa ditembakkan. Selain sebagai senjata, surai itu juga berfungsi seperti radar, mendeteksi monster lain dari jauh. Para Scavenger menunggangi unta-unta itu melintasi gurun. Dari kejauhan, puluhan penunggang terlihat mendekat ke arah Archelon. Debu beterbangan. Getaran langkah unta terasa sampai ke benteng berjalan itu. Pavilsa mendecap pelan, bajingan bandel. Mereka masih mengejar kita. Black Shark Group. Black Shark? Tanya Zeon, kelompok Scavenger yang mendadak kuat. Pemimpinnya Awakened Derang. Dengan level itu, dia bisa hidup nyaman di Neo Soul. Tapi entah kenapa, dia memilih jadi perampok gurun. Kylie menatap debu yang makin mendekat. Kita kabur dengan Archelon? Mereka akan tetap mengejar, jawab Pavilsa. Kalau begitu. Bertarung? Dioden melangkah maju, aku urus ini. Lalu ia menoleh ke Zeon, kau yang hadapi Scavenger. Aku sudah dapat hadiah. Sekarang bayar harganya. Zeon menggigit bibir. Selama ini ia melawan monster. Menghadapi manusia. Rasanya berbeda. Ada ragu. Ada beban, Dioden menyeringai, kalau takut, minggir saja. Kalau aku minggir, kau tahu sendiri jawabannya. Tatapan Dioden dingin, gila. Tak ada tempat mundur. Aku akan bertarung, kata Zeon akhirnya. Ia melangkah keluar benteng, berdiri sendirian di tengah gurun. Di hadapannya, puluhan Scavenger melaju cepat di atas unta Bactria. Pemimpin mereka, Gawain, seorang pria besar bertubuh kekar, menunggang unta dengan tangan terlipat. Aura agresifnya terasa bahkan dari jauh. Derang martial artist, penguasa shockwave, pukulan kosong yang bisa memecah udara. Bunuh semua orang di Archelon, teriak Gawain. Harta di dalamnya milik kita. Sorak-sorai Scavenger menggema. Lalu mereka melihat Zeon berdiri menghadang. Apa-apaan ini? Gawain menyeringai. Hancurkan dia. Unta-unta melaju makin kencang. Saat jarak tinggal 10 meter, Zeon mengangkat kepala. Tatapannya bertemu dengan Gawain. Untuk sesaat, firasat buruk menyentak dada Gawain, tapi sudah terlambat. Kuung, tanah pasir di depan Zeon ambruk. Dalam sekejap, sebuah lubang jebakan terbentuk. Unta-unta dan para Scavenger terjun bebas ke dalamnya. Tulang patah, jeritan pecah. Tubuh-tubuh terhempas, saling bertumpuk. Hanya Gawain dan dua tangan kanannya, Klein dan Mashimoto, yang berhasil melompat keluar. Mengecut. Kau gali jebakan. Raung Gawain. Mashimoto menghunus katana berbalut aura merah. Tak perlu banyak bicara. Ia menerjang. Tebasan katana membelah udara ke arah leher Zeon. Dinding pasir tiba-tiba bangkit. Crash, tebasan menghantam pasir. Pandangan Mashimoto terhalang. Di balik kabut pasir, San Misile melesat. Woom, kepala Mashimoto ditembus lurus. Mashimoto! Teriak Klein. Klein mengamuk, sabitnya berkilat merah. Ia menerjang. Zeon mengangkat tangan. Beberapa untayan pasir naik seperti cambuk, memancing tebasan. Begitu Klein menyerang, Zeon memicu jebakan kedua. Dari bawah tanah, San Misile menembus perut Klein. Boom! Klein roboh, matanya melotot penuh amarah sebelum mati. Kini hanya tersisa Gawain. Aura Gawain meledak. Tanpa senjata, ia melangkah maju, udara di sekitar tinjunya bergetar. Kau membunuh anak buahku. Zeon menatapnya dingin. Pasir di sekelilingnya berdesir, seolah menunggu perintah. Pertarungan terakhir dimulai, gurunnya sunyi sesaat, sebelum dua kekuatan saling menghantam. Chapter 17, aura berdenyut dari kepalan tangan Gawain. Pancaran auranya jauh lebih padat dibanding Klein dan Mashimoto. Itu bukti jelas perbedaan peringkat. Dalam duel kekuatan murni, Zeon tak punya peluang melawan Derang seperti dia. Namun ini gurun, dan gurun adalah panggung Zeon. Dinding pasir bangkit mengurung tubuhnya. Dalam sekejap, dinding itu hancur dihantam tinju Gawain. Zeon membalas dengan San Misile, teknik yang barusan menewaskan Klein. Gawain menghancurkan proyektil pasir itu dengan tinjunya. Menyerah. Raungnya, melompat menerjang. Pasir di bawah kaki Zeon runtuh. Sebuah lubang terbentuk, menelan tubuh Zeon ke dalam. Dari bawah, San Misile meledak di kaki Gawain.
Tubuh besar itu terhuyung, tapi tetap bertahan, diperkuat aura, Gawain menggeram, lalu menghantam tanah. Shockwave meledak. Pasir terbalik, rongga runtuh. Gelombang itu menghantam Zeon. Kepala Zeon berdengung, darah merembes dari telinga, Gawain meloncat ke dalam lubang. Berakhir sudah. Pasir tiba-tiba menelan mereka berdua. Gelombang pasir meredam Shockwave. Gawain meledakkan pasir di sekelilingnya dan bangkit. Ia mencari Zeon, tak ada tanda, lalu rasa sakit menghantam dari bawah. Duri-duri pasir menembus perut dan pahanya. Gawain terbelalak. Ia tak mengira serangan datang dari dalam tanah. Zeon muncul dari balik pasir, mengendalikan duri itu. San Mage, gumam Gawain dengan darah di bibir. Dengan satu perintah, duri pasir runtuh. Tubuh Gawain kehilangan penopang, ambruk tak bernyawa. Zeon terduduk, napasnya terengah. Kemenangan itu hasil perjudian. Satu kesalahan saja, Shockwave tadi sudah cukup untuk mengakhiri hidupnya. Teriakan terdengar. Scavenger yang tersisa menyerbu. Senjata terangkat, mengarah ke Zeon yang kelelahan. Tak ada waktu menghindar, kilatan tebasan melintas, satu tarikan napas, dan darah muncrat. Dioden berdiri di depan Zeon, Kreon bergetar pelan. Kau lengah saat musuh masih ada, katanya dingin. Zeon menunduk. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari luka manapun. Pertempuran berakhir. Zeon kembali ke Archelon dengan langkah gontai. Tubuhnya habis. Pavilsa dan Kaili menyambutnya, sementara Dioden pergi tanpa sepatah pujian. Di kamar kecilnya, Zeon menatap tangan yang gemetar. Hari ini ia membunuh manusia. Bukan monster. Beban itu berat. Namun dunia ini tak memberi ruang untuk ragu terlalu lama. Perlahan, napasnya stabil. Ia mengingat setiap gerak, setiap keputusan di medan tempur. Di ruangan lain, Pavilsa mengambil Kreon dari Dioden. Pedang itu masih panas oleh inti Flame Drake. Jika tak distabilkan, ia akan hancur, katanya. Dioden menyerahkan Kreon tanpa protes. Berat pedang itu seperti memuat 100 tahun hidupnya. Satu tujuan, satu jalan. Chapter 18, suku Mote di atas punggung Archelon dikenal sebagai perajin dan penguat item terbaik di gurun. Kreon dibongkar, distabilkan, lalu dirakit ulang hingga kembali sempurna. Kaili mencoba menambah enchantment, namun gagal. Pedang itu sudah menanggung terlalu banyak penguatan. Pedang ini benar-benar buatan manusia? Gumam Kaili tak percaya. Ya, jawab Pavilsa singkat. Dan penciptanya bernama Kreon. Tak ada penjelasan lebih lanjut. Pavilsa mengembalikan pedang itu pada Dioden. Untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, Dioden mengucapkan terima kasih. Kata sederhana itu membuat Pavilsa terdiam. Perpisahan ini terasa seperti yang terakhir. Sebelum berangkat, Pavilsa membekali mereka tenda anti jejak. Belati tajam, wadah air, dan beberapa magic stone. Dioden menyuruh Zeon menyimpan semuanya ke Subspace Gauntlet. Kaili menyerahkan pelindung dada dari cangkang Ratu Wolfen. Zeon mengenakannya di balik jubah, lebih berat, tapi jauh lebih aman. Mereka pergi tanpa menoleh. Dari punggung Archelon, Pavilsa berkata pada Kaili bahwa dunia berutang pada Dioden, satu-satunya yang masih menatap kebenaran dan terus berjalan maju selama 100 tahun. Kaili tak sepenuhnya mengerti, tapi beban di suara kakeknya membuatnya terdiam. Dioden melangkah ke timur. Zeon mengikutinya tanpa bertanya. Di bawah terik gurun, Zeon bergerak di atas pasir dengan Sunstride, menguras lalu memulihkan mana untuk melatih kendali. Pertarungan melawan Scavenger mengubah caranya berpikir. Pasir bukan sekadar senjata, melainkan medan itu sendiri. Monster-monster gurun muncul. Dioden tak membantu. Zeon membersihkan Ghost Scorpion yang menyergap dari bawah pasir, membaca getaran halus, lalu meledakkan kepala mereka dengan Sun Missile. Pergerakannya kian halus, bergerak, menembak, mengendalikan pasir, semua serentak. Dioden hanya mendengus, belum cukup, tapi tak lagi ceroboh. Mereka berhenti di sebuah batu besar yang mencuat dari pasir, tempat aman dari makhluk penggali. Senja turun. Di gelap gurun, Dioden menancapkan Kreon dan berbicara pada pedangnya. Zeon memeriksa Gauntlet Subspace, menyimpan hasil buruan, merasakan betapa gudang tak berujung itu kini jadi nyawanya. Raungan monster malam menggema dari kejauhan. Tak mendekat. Zeon menenangkan napas, lalu teriakan manusia memecah gelap. 4 sosok muncul terhuyung dari kegelapan, kulit coklat terbakar matahari, pakaian dari kulit monster.
Namun telinga mereka runcing, iris mata ungu. Bukan manusia, Zeon menegang. Ras lain? Chapter 19, dunia berubah, monster bermunculan, dan ras lain pun ikut muncul. Mereka mirip manusia, tapi bukan manusia. Bukan evolusi, melainkan spesies baru. Manusia menyebut mereka ras berbeda. Zeon hanya pernah mendengar cerita. Ini kali pertama ia melihat mereka secara langsung. 4 sosok bertelinga runcing memanjat batu tempat Zeon dan Dioden beristirahat. Kulit mereka coklat gelap, mata ungu menyala. Para elf gurun. Busur terangkat, anak panah diarahkan, turun. Kalau tak mau mati, jadilah umpan. Di balik ancaman itu, langkah berat mendekat. Tanah bergetar. Ketakutan tampak jelas di wajah para elf, mereka sedang diburu. Dioden berdiri diam. Aura di sekelilingnya berubah. Gila dan pekat, satu anak panah melesat. Dioden menangkapnya dengan tangan kosong. Kayu dan besi hancur jadi debu di genggamannya. Seketika ia mencengkeram wajah salah satu elf. Dalam satu hentakan, kepala itu remuk. Darah memercik. Teriakan membeku di tenggorokan yang lain. Raungan menggetarkan malam, Megalania muncul, kadal raksasa belasan meter, bersisik hitam, 2 tanduk di kepala, ekor berduri. Medan auranya menyala merah. Monster berang. Musuh alami para elf, Dioden mengayunkan kreyon, dunia seolah terbelah, tubuh Megalania terpotong 2 dan roboh di pasir. Sisi keras, medan aura, tak berarti apa-apa di hadapan tebasan itu. Para elf terpaku ngeri. Dioden mencengkeram leher salah satu dari mereka. "Di mana desa kalian?" Elf itu membisu. Lehernya patah, tatapan Dioden beralih. Salah satu elf refleks melirik ke arah tertentu. Senyum tipis terukir di wajah Dioden. Di sana. Satu tebasan, para elf terbelah, jatuh tanpa suara. Zeon mencoba menghentikan, terlambat. Satu pukulan Dioden menghantam perutnya, tubuh Zeon terlempar, darah menyembur dari mulut. Armor di balik jubah menahan yang terburuk. Dioden melesat ke arah desa elf, memecah angin, menghilang jadi titik di kejauhan. Zeon bangkit tertatih. Dingin menjalar di tulang. Ia menatap mayat-mayat itu, perutnya mual. Kenapa? Ras lain? Gumamnya, tak ada jawaban. Hanya jejak Dioden di kegelapan. Zeon mengaktifkan Sunstride dan menyusul. Di tengah malam gurun yang mematikan, ia memilih tetap mengejar. Chapter 20, melacak Dioden bukan hal yang sulit. Jejaknya tersebar jelas di sepanjang gurun, bangkai monster tercabik, tubuh-tubuh raksasa hancur seperti mainan yang diinjak anak kecil. Tak ada satupun makhluk buas yang dibiarkannya hidup. Dioden tidak sekadar membunuh. Ia memusnahkan. Berkat itu, perjalanan Zeon relatif aman. Tak ada monster yang berani mendekat ke jalur yang telah dilalui pria tua itu. Seberapa kuat dia sebenarnya? Esrang? Zeon tak pernah melihat Esrang bertarung secara langsung. Tapi bahkan Esrang Neosol pun jarang berani menjelajah gurun sendirian. Sedangkan Dioden, ia telah melakukannya selama bertahun-tahun. Monster tidak ia takuti, monsterlah yang takut padanya. Sosok seperti itu. Bahkan mungkin melampaui Esrang. Zeon sempat bertanya-tanya, apakah para pemimpin Neosol tahu tentang keberadaan Dioden? Jika tahu, apa reaksi mereka? Lamunannya terputus ketika ia melihat asap tipis menjulang di kejauhan. Tanpa ragu, ia mempercepat langkah, meluncur di atas pasir dengan bantuan mana. 30 menit kemudian, ia tiba di sebuah oasis tetap, bukan oasis bergerak seperti yang pernah ia temui sebelumnya. Tempat seperti ini cocok untuk pemukiman, namun yang menyambutnya adalah kehancuran. Desa kecil Desert Elf yang pernah hidup di sana telah menjadi kuburan terbuka. Potongan tubuh elf berserakan di mana-mana. Gila. Semua itu adalah hasil karya Dioden seorang diri. Tak jauh dari sana, Dioden berdiri. Di depannya, seorang elf parubaya berlutut, memeluk seorang gadis kecil. Ia memohon, air mata mengalir di wajahnya. Gadis itu terlihat tak lebih dari 12 tahun dalam ukuran manusia. Zeon tak menyangka Dioden akan membunuh anak kecil. Namun, swoosh, dalam satu tebasan, kepala keduanya terpisah, darah menyembur, membasahi tubuh Dioden. Sesuatu di dalam diri Zeon putus. Hei! Bajingan tua! Pasir bangkit seperti gelombang, menghantam Dioden dengan kekuatan penuh. Ledakan energi merah meledak dari tubuh Dioden. Boom! Pasir terpental. Zeon terhempas. Saat kesadarannya kembali,
ia mendapati dirinya tergeletak. Dioden berdiri di atasnya. Tatapan mereka bertemu. Kau membunuh anak kecil. Tidak tahu malu? Bentak Zeon. Anak kecil? Suara Dioden dingin. Dia lebih tua darimu. Tekanan tiba-tiba menghantam punggung Zeon. Kaki Dioden menginjaknya seperti gunung runtuh. Tulang-tulangnya berderak. Napasnya tercekat, ia mencoba melawan. Sun Blaster meledak ke arah Dioden. Tak ada efek, tekanan semakin berat, darah muncrat dari mulut Zeon, tatapan Dioden kini tidak lagi gila. Justru tenang. Terlalu tenang, menurutmu aku salah? Dia masih anak-anak. Anak-anak yang akan tumbuh menjadi musuh manusia. Suara Dioden rendah dan penuh kebencian. Elf-elf itu menghancurkan dunia lain demi bertahan hidup. Dan kau ingin aku mengasihani mereka hanya karena mereka muda? Mereka hanyalah serangga. Zeon terdiam. Jika kau ingin menghentikanku, lanjut Dioden, lakukan dengan kekuatanmu. Bukan dengan mulutmu. Mengerti, bodoh? Tekanan itu akhirnya terangkat. Zeon terbatuk keras, matanya merah oleh pembuluh darah yang hampir pecah. Ia sadar, sedikit saja Dioden menekan lebih kuat, organ dalamnya akan hancur. Sejak awal ia tahu tak mungkin menang. Dioden seperti bintang di langit, tak tersentuh. Namun saat itu, sesuatu berubah. Aku akan melampauinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zeon memiliki tujuan yang jelas, ia akan menjadi lebih kuat dari Dioden. Setelah itu, Zeon menyisir desa elf, tak ada yang selamat. Lebih dari 100 tubuh tergeletak menjadi potongan daging. Bau darah memenuhi udara. Ia teringat kata-kata Dioden, mereka menghancurkan dunia orang lain demi bertahan hidup. Apakah benar dunia ini menjadi gurun karena ras-ras itu? Zeon lahir setelah dunia runtuh. Ia tak pernah melihat bumi yang hijau, namun Dioden pernah. Ia menyaksikan kehancuran itu dengan matanya sendiri. Mungkin kebencian pria tua itu memang berakar dari sana. Zeon memasuki salah satu rumah yang masih utuh. Bangunan tanah keras sederhana. Di dalamnya, perabot kuno, busur, perhiasan, jubah, dan sebuah buku tua beraksara asing. Barang-barang itu jelas bukan buatan Neo Soul. Ia menyimpannya ke dalam subspace. Lalu ia menemukan ruang rahasia kecil di balik dinding. Isinya membuat wajahnya mengeras, barang-barang manusia. Peralatan Neo Soul. Bernoda darah, elf-elf itu bukan korban tak berdosa. Mereka merampok dan membunuh manusia yang lewat, jumlah barang menunjukkan. Korban mereka banyak. Sisa rasa simpati Zeon menghilang. Mereka hanyalah scavenger dengan wajah berbeda. Tanpa berkata apa-apa, Zeon mengangkat kendali atas pasir. Shos, pasir menelan desa itu. Rumah, mayat, jejak, semuanya terkubur. Dalam hitungan menit, desa itu menjadi makam tanpa tanda. Zeon mengisi kantong airnya di oasis, lalu berjalan menuju Dioden. Matahari telah terbit, Dioden melangkah tanpa bicara. Zeon mengikutinya. Di antara mereka, hanya ada gurun. Dan tujuan yang kini mulai jelas.